Kaisar Yuan masih minum teh dengan tidak tergesa-gesa. Jika Ke Yutian menang, maka umat manusia adalah pahlawan yang hebat. Sisa-sisa dinasti sebelumnya dan Ke Yutian bukanlah tanpa syarat. Jadi mereka hanya naik ke kaisar. Bukan akhir dari Ke Yutian. Dia ingin berhenti tapi tidak bisa berhenti. Jika Ke Yutian bisa menang, alam jiwa naga pasti bisa membuka blokirnya. Aku tahu bahwa leluhurmu yang agung memiliki hubungan yang baik dengan penggembala sapi dan gadis penenun. Namun, bahkan jika itu diikat di tempat pertama, tetap tidak terdengar seperti yang pertama. Wajah putih indah Permaisuri Zia berkeringat, tetapi teh panas mengalir ke tenggorokan Kaisar Yuan, yang tampak menyegarkan dan lezat. Ke Yutian seharusnya mencarimu, tapi sepertinya kamu menolak, dan itu benar. Lagi pula, Human Rache tidak hanya bisa menenun pakaian, tapi juga bertarung. Tapi milikmu berbeda. Di mana Nyonya Zia masih memiliki keindahan seperti biasanya, dia seperti wanita lemah saat ini. Tubuhnya terus-menerus melengkung ke belakang. Yang mulia, menteri hanya bisa merajut pakaian. Anda membiarkan menteri menenun pakaian sejujurnya. Kaisar Yuan tersenyum dan menjawab pertanyaan yang salah. Jangan katakan mana dari klan Anda dan klan manusia yang lebih baik dalam pengerjaan. Jika saya ingat dengan benar, harga tenun klan manusia lebih murah daripada klan Anda. Begitu kata-kata ini keluar, Permaisuri Zia terhuyung, hampir berdiri goyah, berbaring lemas di kaki Kaisar Yuan. Kata-kata pendek ini sepertinya telah mencapai pijakan klannya. Dari segi kekuatan tempur, klan Senzinya biasa saja, meski masih kelas menengah ke atas dibandingkan dengan 10.000 klan. Namun di antara klan kekaisaran, tidak terlalu banyak yang bisa dikatakan terbawah. Kecuali untuk menenun pakaian, klannya sepertinya tidak memiliki pijakan lain. Ini adalah kunci klan Senzi bisa menjadi kaisar. Setelah dia kehilangan ibu kota nomor 1 dunia dalam menenun pakaian, Permaisuri Zia tahu betul bahwa dia tidak jauh dari klan kaisar jatuh. Ke Zia Niang tidak mau. Jangan memandangnya sangat indah dan indah. Jangan memandangnya seperti bunga sosial yang paling mempesona di surga kaisar. Dia menyambut segala penjuru. Dia sering membuat jubah dao untuk benda-benda kekuatan surgawi itu, dan klannya membuat jubah kaisar untuk itu. Dinasti masa lalu secara gratis. Yang bisa dilakukan hanyalah bisa merajut pakaian dengan baik. Meskipun Permaisuri Zia percaya bahwa bahkan jika umat manusia benar-benar pulih ke kejayaannya sebelumnya, dia akan menguasai dunia dengan bakat dan kebajikan. Bahkan jika penggembala sapi dan gadis penenun lahir kembali, klannya tidak akan termasuk dalam klan kekaisaran karena keterampilan menenun yang lebih baik darinya. Tapi, akankah Kaisar Yuan membuat umat manusia mendapatkan kembali kejayaannya? Kaisar Yuan, akankah Ke Yutian menang? Memikirkan hal ini, Permaisuri Zia gemetar, dan melihat Kaisar Yuan perlahan-lahan mengeluarkan sebuah kotak kayu dan mendorongnya secara horizontal di depan Permaisuri Zia. Ini bisa dianggap sebagai hadiah selamat datang, dan aku akan memberikannya kepadamu setelah membantuku membela pencuri. Hati Permaisuri Zia bergetar. Dia sama-sama sudah menebak apa itu. Tetapi dia tidak bisa membantu tetapi perlahan membuka kotak kayu. Kotak kayu hanya membuka celah, dan Anda melihat pancaran cahaya keluar. Itu adalah kotak kayu yang sulit untuk menyegel keanggunan yang tiada taraf dan cahaya yang bersinar dari langit. Tidak dapat dipungkiri bahwa hadiah yang diberikan oleh kaisar yang bermartabat sendiri, dan juga upacara pertemuan yang digunakan untuk memenangkan hati orang-orang, sangatlah berharga. Namun, ketika Permaisuri Zia melihat sinar cahaya keluar dari celah, dia sangat ketakutan sehingga dia berseru. Seolah-olah dia terpesona oleh cahaya. Dia dengan lembut menopang punggungnya, dan menyembunyikan tangan dan kakinya bersama dengan tanah. Yang mulia, Wei Chen hanyalah wanita lemah yang hanya bisa bermain dengan jarum bordir. Terima, tidak tahan dengan hadiah yang begitu berat. Kaisar Yuan tersenyum dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Tetapi saat dia diam, matanya terangkat. Saya tidak berpikir itu mahal untuk memberikan hadiah. Tetapi para abdi dalam yang menerima hadiah tidak berani menerimanya. Karena cangkir teh menghalangi wajah kaisar, sulit untuk melihat ekspresi Yuan di saat ini. Tetapi senyum inilah yang bukan senyuman, seperti lelucon. Tetapi itu membuat Permaisuri Zia, wajahnya sangat pucat. Bum. Saya melihat Permaisuri Zia menggunakan tangan dan kakinya bersama-sama. Dia anggun dan anggun di depan semua kekuatan. Dan dia juga merupakan kesempurnaan kaisar yang luar biasa. Tetapi pada saat ini dia dengan cepat naik ke kaki Kaisar Yuan dan berlutut, memegang tanah dengan kepalanya. Sisi yang berantakan. Yang mulia. Suara di bawah sutra hijau Permaisuri Zia sepertinya menangis. Dia benar-benar ketakutan. Hadiah pertemuan ini sangat berharga. Bahkan jika itu sangat berharga sehingga dia samar-samar dapat menebaknya, ketika dia melihatnya, masih sulit untuk menekan hatinya. Dan hatinya bukanlah ekstasi, tapi panik karena rasa bersalah. Seperti yang dikatakan Yuan Tiandi. Saya bersedia memberikan hadiah pertemuan yang sangat berharga ini. Tetapi Anda seorang punggawa tetapi menolak untuk menerimanya. Artinya, jangan beri aku wajah.
Meskipun hanya ada 2 orang di kuil Tenun Sen, surga tahu dan bumi tahu. Bahkan jika mereka menolak, tidak ada yang tahu. Tetapi justru karena ini, sekali ditolak, itu bukan masalah menyapu wajah Kaisar Yuan Tian. Permaisuri Zia tahu betul bahwa Kaisar Surga dapat menggunakan hadiah berharga untuk memenangkan hati Anda. Dan dia juga dapat menggunakan metode ini yang setara dengan biaya hadiah untuk menghukum Anda. Semuanya tergantung pada bagaimana dia memilihnya. Permaisuri Zia menggigil. Dia tidak bisa tidak memikirkan Kaisar Ke, yang tidak akan pernah melakukan ini. Kaisar Dike tampaknya lebih seperti seorang kaisar bijak dari satu generasi, yang bijaksana dan adil dalam menangani berbagai masalah. Bahkan jika dia datang untuk menang, setelah dia menolak, tidak akan ada yang disebut balas dendam, dan bahkan Permaisuri Zia telah menolak Dike. Tetapi Kaisar Yuan Tian bukanlah Kaisar Ke. Menjadi Kaisar Cao Tian tidak sama dengan Min Jun yang diharapkan menjadi kaisar berikutnya, dan terdapat celah yang besar. Permaisuri Zia gemetar di dalam hatinya, dan tubuh yang membuat keinginan yang tak terhitung jumlahnya juga gemetar. Namun, Kaisar Yuan Tian mengguncang teko tehnya. Tehnya hampir habis. Tetapi dia tidak berencana untuk membiarkan Permaisuri Zia mengisi ulang teh. Setelah minum panci ini, aku benar-benar pergi. Anda masih memiliki 2 cangkir teh untuk dipertimbangkan. Detak jantung Permaisuri Zia bahkan lebih intens. Namun, Kaisar Yuan Tian minum teh dengan tidak tergesa-gesa. 2 cangkir teh tidak dianggap terlalu banyak. Tetapi dia mengatakan bahwa 2 cangkir teh adalah 2 cangkir teh. Setelah minum secangkir teh, Kaisar Yuan Tian menuangkan tehnya sendiri. Dia tersenyum dan berkata, kamu merasakan perbedaan antara Zen dan Keiyutian, kan? Keuntungan terbesar Keiyutian adalah jika dia bisa menang. Dia akan mencoba yang terbaik untuk menang. Dan jika dia tidak bisa bersalah, dia tidak akan bersalah. Tapi ini juga kekurangan terbesarnya. Percaya atau tidak, bahkan jika Keiyutian menang, menginjak tulangku ke tata surga, dia tidak akan duduk terlalu lama. Paling lama 10.000 tahun, dia akan turun tahta dan mewariskan kepada anak-anaknya. Dahi putih Permaisuri Zia disimpan dekat dengan tikar bambu. Dia tidak berani mengangkat setengah inci. Dan dia tidak berani berbicara, karena ini bukan yang harus dia jawab. Kaisar Yuan Tian tidak berencana untuk bertanya padanya apakah dia percaya atau tidak. Setelah cangkir teh kedua dituangkan, hanya tersisa ampas teh di teko tersebut. Kaisar Yuan Tian meniup cangkir teh itu dengan ringan, membuat riak di awal. Hiruk pikuk dunia adalah untuk keuntungan. Dunia bersinar. Semua untuk keuntungan. Dan perjuangan kaisar seperti ini. Jika Keiyutian ingin menjadi kaisar hari ini, dia harus menang dan memanfaatkannya. Jika dia ingin memanfaatkan orang lain, dia harus memberi manfaat dan menyenangkan. Dan jika Anda ingin menyenangkan Anda tidak bisa menyinggung perasaan itu. Dan dalam analisis terakhir, kaisar ini hanyalah seorang pria yang hidup di atas semua makhluk dan merasa bahwa kepentingannya tidak adil.